ibadah sekolah minggu kita. Dan kali ini ada Kak Fatna dan juga ada Kak Bayu. Nah, adik-adik yang lagi nonton, gimana kabarnya nih? Apakah semuanya baik? Kak Fatna harap semuanya baik ya, supaya kita tambah semangat, tambah kompak. Kak Fatna punya satu gerakan untuk adik-adik semua dan juga kakak-kakak di sini. Gerakannya adalah kalau Kak Fatna bilang apa kabar semuanya, adik-adik semuanya harus jawab luar biasa. Yes. Gampang kan gerakannya? Oke, kita coba satu kali ya. Adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa? Yes. Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Yes. Yeay. Oke adik-adik, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Dan yang pastinya kita juga akan sama-sama belajar firman Tuhan di sekolah minggu kali ini. Oke, tapi sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Untuk itu adik-adik semuanya, Kak Fatna mau semuanya duduk yang tertib, duduk yang tenang, yang rapi. Gak boleh ada yang makan, gak boleh ya, karena kita mau berdoa. Oke? Semuanya sudah duduk dengan tenang? Sekarang ambil sikap doanya, tangannya ke depan semuanya. Oke, Kak Bayu juga ya, tangannya semuanya ke depan. Sekarang disatukan seperti ini, ditarik ke dada, lalu lipat. Oke, dan sekarang semuanya tutup matanya dan kita mau berdoa. Adik-adik semuanya dan Kak Bayu ikutin kata-kata Kak Fatna. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau apa? Gak mungkin bermain dong, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Kak Fatna pernah bawain ya di sekolah minggu waktu di gereja. Jadi adik-adik harusnya semuanya masih tahu lagunya. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat. Jadi semuanya harus berdiri. Sama dengan Kak Fatna di sini, semuanya harus berdiri dan kita mau semangat untuk Tuhan. Ayo kita menyanyikan lagu ini dari awal. Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Bersukacita untuk Tuhan. Oleh karena itu adik-adik semuanya, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau yang termanis,
Yesusku, Engkaulah Yesusku, setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Yeay! Adik-adik semuanya masih semangat? Masih semangat? Harus dong Kak Bayu, masih semangat? Masih semangat dong, masih, Kak. Kak Fatna juga masih semangat. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, benar. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta tolong juga sama Roh Kudus untuk bantu kita memahami, mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu berikut ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Jus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Neta ya. Nah, saat ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap atau belum? Semuanya pasti sudah siap. Nah, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik di kelas Batita dan Balita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti kata-kata Kak Neta ya. Tuhan Yesus, selamat pagi.
terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan, supaya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Neta mau cerita tentang cerita firman Tuhan yang menceritakan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Hah, luar biasa gimana ya Kak? Aku jadi penasaran, jadi kepengen tahu. Nah sebelumnya Kak Neta pengen tanya sama adik-adik. Coba nanti adik-adik jawab ya, masing-masing ya, dari rumah masing-masing dijawab. Biasanya kalau pagi-pagi kita lihat apa ya? Kalau pagi-pagi itu loh yang terang benderang bersinar, yang ada di langit adik-adik, apa ya? Yang panas itu loh. Apa? Matahari. Iya betul adik-adik. Kita lihat matahari ya. Matahari bersinar dengan terang. Ada yang tahu nggak matahari itu siapa yang ciptakan? Siapa adik-adik? Tuhan. Betul banget adik-adik. Aduh adik-adik ini memang pinter-pinter semuanya ya. Hebat. Lalu kalau malam hari itu loh adik-adik, yang kerlip-kerlip di langit. Apa itu ya? Kerlip-kerlip di langit. Apa adik-adik? Lampu pesawat. Bukan adik-adik, tapi bisa jadi ya lampu pesawat juga ya. Nah yang Kak Neta maksud kerlip-kerlip di langit itu ya, itu adalah bintang adik-adik. Coba adik-adik kalau misalnya pas malam hari keluar rumah, lihat ke langit, coba dihitung bintangnya ada berapa. Pasti ada banyak banget ya. Bahkan kadang-kala itu tidak terhitung adik-adik. Mungkin ada yang muncul di sana satu Kak, di sana satu lagi, berarti ada dua, di sana lagi. Wah banyak sekali ternyata ya bintang yang Tuhan ciptakan. Semuanya itu untuk memberikan kita cahaya pada malam hari adik-adik. Ada bintang-bintang di malam hari. Lalu ada lagi temennya bintang yang gede banget itu loh adik-adik. Ya, apa ya namanya ya? Adik-adik tahu nggak kira-kira? Coba Kak Neta pengen denger. Apa? Bulan. Wah, betul adik-adik ya. Selain ada bintang, ada bulan juga. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya, menciptakan benda-benda di langit. Nah, itu semua disebut benda-benda di langit adik-adik. Matahari, bulan, bintang untuk kita. Dan yang paling penting adik-adik, Tuhan ciptakan itu semua untuk memberikan tanda kepada adik-adik, tanda kepada Kak Neta atau kakak-kakak guru sekolah minggu semua, untuk manusia semua. Ketika ada matahari itu menandakan siang, lalu ada bulan dan bintang itu menandakan malam. Nah sebelum itu Kak Neta rindu dan ingin adik-adik mengambil Alkitabnya. Ya, siapkan Alkitabnya sudah. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, don't worry, jangan khawatir ya. Nanti bisa minta tolong sama papa atau mama untuk bantu membacakan. Tapi untuk adik-adik yang, wah Kak Neta aku udah bisa baca loh Kak Neta, waduh hebat banget itu ya. Adik-adik bisa membuka di Kejadian. Jadi kitab Kejadian itu yang paling pertama dek, paling awal banget, nget. Nah, ketika buka Alkitab itu disambut oleh kitab Kejadian. Nah, Kejadian 1 atau Kejadian pasal 1 itu berarti adik-adik cari angka 1 yang besar banget ini ya di Alkitabnya adik-adik ya. Angka 1 yang paling besar, ayat 4 sampai 5. Kalau ayat itu berarti angkanya yang kecil adik-adik ya, ayat 4 sampai 5. Kak Neta akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah melihat bahwa terang itu baik.
Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sekali lagi Kak Neta bacakan ya. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, ini tadi adik-adik Kak Neta bacakan ketika Tuhan menciptakan siang dan juga malam. Jadi kalau siang itu yang terang, ya, pagi siang itu yang terang adik-adik, lalu yang gelap itu malam. Sore itu pertengahan, tengah-tengah, mau udah terang tapi sudah mau mulai ke gelap, ya. Nah, Kak Neta ada satu lagu yang akan mengingatkan adik-adik tentang siang dan malam. Adik-adik liriknya seperti ini, Kak Neta bacakan dulu ya. Siapa buat siang, saya tidak bisa. Siapa buat siang, hanya Tuhan saja. Lalu di liriknya yang kedua, yang berikutnya, siapa buat malam, saya tidak bisa. Siapa buat malam, hanya Tuhan saja. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Nanti kita nyanyi 2 kali adik-adik, supaya adik-adik ingat terus. Oh iya ya, kalau yang buat siang itu Tuhan, buat malam itu juga Tuhan. Tuhan luar biasa. Kita pujikan bersama-sama. Siapa buat siang, saya tidak bisa. Siapa buat siang, hanya Tuhan saja. Siapa buat malam, saya tidak bisa. Siapa buat malam, hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik nanti bisa sambil nyanyi di rumah ya, supaya ingat tentang betapa luar biasanya Tuhan kita menciptakan terang dan juga gelap yang ditandai dengan siang dan malam. Nah, adik-adik sekarang adik-adik coba. Nah, Kak Neta mau challenge, waduh, mau menantang adik-adik, mau mengajak adik-adik. Coba adik-adik ambil kertas, lalu ambil pensil warna boleh, krayon boleh. Coba adik-adik gambarkan benda-benda langit yang menggambarkan tentang siang dan juga yang menggambarkan tentang malam. Nanti adik-adik boleh warnain, bebas warnanya mau apa aja. Misalnya adik-adik mau gambar matahari, mataharinya maunya warna oranye Kak Neta, boleh. Maunya warna kuning Kak Neta, boleh banget. Maunya agak ada warna merah-merahnya gitu, boleh juga ya. Lalu nanti adik-adik juga bisa menggambar benda-benda langit yang menandakan malam. Kak, aku mau gambar bulan aja nggak pakai bintang. Tidak apa-apa, aku mau gambar bintang-bintangnya aja. Lalu ada yang mau gambar komplit Kak, pakai bintang, pakai bulan, boleh juga. Adik-adik bebas berkreasi. Nanti adik-adik bisa unggah atau adik-adik bisa kirim hasil gambar adik-adik di grup ya, grup WhatsApp ya, info sekolah minggu. Kak Neta tunggu, Kak Neta mau lihat gambarnya adik-adik supaya adik-adik ingat. Wah, benda-benda langit ini siapa yang ciptakan? Hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, Kak Neta juga ingin menunjukkan dan sekaligus sebelumnya bertanya ke adik-adik, biasanya kalau siang adik-adik ngapain sih? Biasanya apa ya kegiatan yang saya lakukan yang menandakan tentang siang hari? Apa yuk? Biasanya kalau lagi nggak pandemi gini Kak, lagi nggak banyak virus gini, aku ke sekolah. Betul. Atau mungkin ada yang aku biasanya main sama adikku Kak di rumah. Betul, bisa. Atau aku makan siang Kak di rumah, Mama biasanya udah masak makan siang enak banget. Betul juga ya. Lalu kegiatan apa ya yang biasa kita lakukan pada malam hari? Nonton TV Kak Neta. Betul juga, bisa, tapi nontonnya jangan lama-lama loh ya.
Lalu ada juga, aku biasanya kalau malam itu Kak jam 8 aku udah tidur. Soalnya itu sudah malam Kak, sudah gelap. Oh iya, itu juga salah satu kegiatan yang kita lakukan pada malam hari. Nah adik-adik, Kak Neta ada gambar. Ini gambarnya dari buku cerita ya adik-adik ya. Kegiatan yang biasa kita lakukan pada pagi atau siang hari. Adik-adik bisa lihat ya. Ini ada gambarnya. Wah, ini teman-teman ini rame banget ini adik-adik ya. Mereka biasanya main di sekolahan ya. Main ada apa ini ya? Nyebutnya playground. Wah, atau taman bermain. Di situ ada macam-macam, ada yang mainan di bak pasir atau mungkin ada yang mainan manjat-manjat ya, atau main seluncuran, main ayunan, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Biasanya kalau siang hari kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan itu di luar rumah ya. Tapi karena ini lagi banyak virus, adik-adik harus tahan dulu ya, bersabar. Kalau kepaksa banget harus keluar rumah, ingat harus pakai apa? Masker. Lalu pakai face shield. Jadi harus tetap menjaga kesehatannya adik-adik dengan cara pakai masker, pakai face shield ya. Nah, lalu Kak Neta juga mau tunjukkan kegiatan yang biasa kita lakukan di malam hari. Tunggu ya adik-adik ya. Kak Neta bukakan halamannya. Nah, pada malam hari, wah ini ada satu keluarga yang melakukan, mereka ternyata ada yang membaca ketika malam hari. Siapa di sini kalau malam hari seneng banget kalau misalnya dibacain buku cerita atau buku cerita Alkitab bergambar? Waduh, seneng banget pasti ya. Cerita bisa ada cerita macam-macam, apalagi ada gambarnya. Nah, biasanya malam hari ada waktunya untuk baca-baca buku. Nah, selanjutnya biasanya kalau malam hari kegiatannya dilanjutkan dengan berdoa. Oh ya, berdoa dan juga tidur. Sebelum tidur, teman-teman berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ya. Lalu bisa dilanjutkan dengan istirahat malam dengan tidur. Ini ada papa dan juga anaknya cewek nih ya, mau tidur. Nah, adik-adik bisa lihat ya, sebelumnya itu mereka ngobrol dulu. Ngajak, ayo berdoa dulu gitu ya. Lalu bisa dilanjutkan dengan tidur, istirahat malam. Nah, adik-adik, semua yang Tuhan ciptakan itu luar biasa, termasuk siang dan juga malam. Ya, kalau gak ada siang sama malam, adik-adik bingung, gak tahu waktu nanti. Aduh, ini udah waktunya ngapain ya? Ini udah waktunya ngerjain apa ya? Tapi Tuhan hebat, luar biasa banget ya, menciptakan siang, malam supaya kita semua diberkati melalui waktu. Oh, ada waktunya untuk beristirahat. Oh, ada waktunya untuk belajar, untuk bekerja. Seperti itu adik-adik. Nah, Kak Neta juga ada ayat hafalan. Adik-adik wajib untuk menghafalkan. Kak Neta juga tunggu videonya adik-adik, ayat hafalannya dari Kejadian 1 ayat 4. Pendek loh adik-adik ya, nanti dihafalkan ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 4. Oke, diingat-ingat ayat hafalannya dari Kejadian 1 ayat 4. Kak Neta sudah gak sabar nanti mau lihat adik-adik menghafalkan ya. Nah, sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan begitu luar biasa memberkati, anugerahnya luar biasa, Kak Neta mau ajak adik-adik sebelum kita berdoa selesai firman untuk bernyanyi ya. Tapi Kak Neta gak sendirian, Kak Neta mau ditemenin sama Kak Fatna. Lagu pujian ini adik-adik mengatakan bahwa Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia. Haha. Nah, ada gitunya loh adik-adik, ada haha gitu ya. Terus di situ juga mengatakan gunung miliknya, sungai miliknya,
bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita pujikan bersama-sama ya, adik-adik ya. Kak Fatna, yuk ikut nyanyi yuk Kak Fatna. Tadi pujian yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, tiada yang mustahil bagi Allah. Maka dari itu adik-adik, sudah patut dan selayaknya kita harus mengucap syukur untuk anugerah terindah dari Tuhan. Tuhan menciptakan siang, malam, terang dan juga gelap supaya kita diberkati melalui waktu, sehingga kita tahu waktunya untuk beristirahat, waktu untuk beribadah, waktu untuk bekerja ataupun belajar. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita akhiri cerita firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Ikuti kata-kata Kak Neta ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan sudah menciptakan siang dan malam. Sehingga kami mengerti tentang waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mengingat akan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai ya. Dari firman yang sudah kita belajar bersama-sama, kita harus selalu mengucap syukur kepada semua yang sudah Tuhan ciptakan kepada kita. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah anugerah yang sangat indah, yang sangat baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oke adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan lihat aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan atau lakukan dari sekolah minggu yang sebelumnya dan yang sudah adik-adik kirim di grup WhatsApp sekolah minggu. Kita akan lihat sama-sama ya. Tahap Allah menciptakan alam semesta. Hari pertama siang dan malam. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga lautan, daratan, dan tanaman. Hari keempat benda-benda penerangan, matahari, bulan, atau bintang-bintang. Hari kelima hewan di laut atau hewan di udara. Hari keenam hewan-hewan di daratan dan manusia. Pertama, siang dan malam. Kedua, cakrawala. Ketiga, daratan dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, benda-benda penerangan. Kelima, binatang laut dan burung. Keenam, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan menciptakan barang.
Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda penerang, penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan hewan yang hidup di darat, dan manusia. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Oke, itu dia foto-foto dan juga ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim di grup sekolah minggu. Dan informasi penting satu lagi yang akan kakak sampaikan. Apa ya? Ada yang sudah tahu informasinya? Belum? Oke, jadi informasinya adalah pada tanggal 22 Februari kemarin yang sudah lewat, ada teman kita yang berulang tahun. Wah, siapa ya? Yang ulang tahun pasti lagi senyum-senyum nih. Wah, pasti aku. Oke, yang ulang tahun adalah Feby. Yeay, selamat ulang tahun Feby. Oh ya, kita mau ucapkan sama-sama ya Kak Bayu. Kita mau mengucapkan ulang tahun kepada Feby sama-sama. Dalam hitungan ketiga kita mau bilang selamat ulang tahun Feby. Tuhan Yesus memberkati. Siap semuanya? Siap Kak Bayu? Siap. Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Feby. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita kali ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa ya Kak? Kak tahu? Kasih Yesus. Oke, Kasih Yesus manis dan indah. Semua tahu kan lagunya? Kita mau bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Ayo Kak.
sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.